Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat tema rahasia keluarga yang diberkati. Bacaan Alkitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang mendambakan keluarga yang diberkati. Ketika ditanya seperti apa keluarga impian mereka, kebanyakan orang akan menjawab, keluarga yang penuh kasih, harmonis, saling menghargai, dan hidup dalam damai. Tidak ada seorang pun yang membangun rumah tangga dengan harapan mengalami pertengkaran, konflik, atau hubungan yang renggang. Namun kenyataannya, membangun keluarga yang diberkati bukanlah perkara mudah. Banyak keluarga terlihat baik di luar, tetapi menyimpan berbagai persoalan di dalamnya. Ada anak yang sulit menghormati orang tua yang kehilangan kedekatan dengan anak-anaknya, bahkan hubungan dalam keluarga yang dipenuhi luka dan kekecewaan. Pertanyaannya adalah, apakah ada rahasia yang membuat sebuah keluarga dapat bertahan dan mengalami berkat Tuhan? Banyak orang mencari jawabannya melalui pendidikan, ekonomi, atau metode pengasuhan tertentu. Semua itu penting, tetapi firman Tuhan menunjukkan bahwa fondasi utama keluarga yang diberkati bukanlah kekayaan, bukan pula fasilitas yang lengkap, melainkan hubungan yang dibangun sesuai kehendak Allah. Dalam Efesus pasal 6 ayat 1-9, Paulus memberikan prinsip-prinsip yang sederhana tetapi sangat mendalam. Menariknya, ia tidak memulai dengan membahas harta benda atau kesuksesan keluarga. Ia justru berbicara tentang sikap hati, ketaatan, penghormatan, tanggung jawab, dan relasi yang benar. Disinilah kita menemukan sebuah kebenaran penting, yakni keluarga yang diberkati bukanlah keluarga yang sempurna, melainkan keluarga yang berusaha hidup sesuai prinsip Tuhan. Hari ini kita akan melihat beberapa rahasia keluarga yang diberkati Tuhan menurut Efesus 6 ayat 1-9. Pertama, keluarga yang diberkati dibangun oleh anak-anak yang menghormati orang tuanya. Paulus berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Ayat 1. Hal pertama yang menarik adalah Paulus berbicara langsung kepada anak-anak. Ini menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran penting dalam menciptakan keharmonisan. Tuhan memanggil anak-anak untuk menghormati dan menaati orang tua. Menghormati tidak berarti menganggap orang tua selalu benar. Orang tua tetap manusia yang memiliki keterbatasan. Namun, menghormati berarti menjaga sikap, perkataan, dan tindakan yang menunjukkan penghargaan kepada mereka. Bayangkan sebuah bangunan yang megah, tetapi salah satu tiangnya mulai retak. Lama-kelamaan, keretakan itu akan memengaruhi seluruh bangunan. Demikian pula keluarga, saudara. Ketika sikap hormat mulai hilang, hubungan dalam keluarga perlahan akan mengalami keretakan. Sebaliknya, ketika anak-anak belajar menghormati orang tua, mereka sedang memperkuat fondasi keluarga. Karena itu, rahasia pertama keluarga yang diberkati adalah adanya sikap hormat yang nyata dari anak kepada orang tuanya. Poin kedua adalah keluarga yang diberkati
menikmati janji Tuhan. Paulus kemudian melanjutkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat 2 dan 3. Saudara, ini adalah satu-satunya perintah dalam 10 perintah Allah yang secara khusus disertai janji. Tuhan tidak pernah memberi perintah tanpa tujuan. Ketika Tuhan meminta anak-anak menghormati orang tua, Ia sedang membuka jalan bagi berkat-Nya untuk bekerja dalam kehidupan mereka. Perhatikan, bahwa Tuhan menjanjikan kebahagiaan dan kebaikan hidup. Ini tidak berarti setiap orang yang menghormati orang tuanya akan bebas dari masalahnya. Tidak. Namun, Tuhan menjanjikan penyertaan dan berkat-Nya bagi mereka yang hidup dalam ketaatan. Seorang petani menanam benih di tanah yang baik. Ia mungkin tidak langsung melihat hasilnya pada hari itu juga. Namun dia tahu bahwa benih yang benar akan menghasilkan panen pada waktunya. Demikian pula penghormatan kepada orang tua. Kadang hasilnya tidak langsung terlihat, tetapi Tuhan melihat setiap sikap hati yang benar dan Ia sanggup memberikan berkat pada waktunya. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang percaya bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin ketiga adalah keluarga yang diberkati dipimpin dengan kasih. Selanjutnya Paulus berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat 4. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa orang tua juga memiliki tanggung jawab besar. Seringkali orang tua menuntut anak untuk taat, tetapi lupa bahwa mereka dipanggil untuk membimbing, mengasihi, dan menjadi teladan. Paulus mengingatkan agar orang tua tidak memicu kemarahan atau kepahitan dalam hati anak-anak. Artinya, pendidikan dalam keluarga tidak boleh dibangun di atas kekerasan, penghinaan, atau sikap otoriter yang berlebihan. Seorang tukang kebun tidak menarik tanaman agar cepat tumbuh. Ia menyiram, memberi pupuk, dan merawatnya dengan sabar. Jika tanaman diperlakukan dengan kasar, tanaman itu justru rusak. Demikian pula dengan anak-anak. Mereka membutuhkan arahan, disiplin, dan ketegasan. Namun semuanya harus dilakukan dengan kasih. Ingat, keluarga yang diberkati bukanlah keluarga tanpa aturan, melainkan keluarga yang menerapkan aturan dengan kasih dan hikmat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin keempat adalah keluarga yang diberkati menghidupi integritas. Dalam ayat 5-8, Paulus berbicara kepada para hamba. Dalam konteks masa kini, prinsip ini dapat diterapkan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Paulus berkata, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Prinsip ini mengajarkan integritas, saudara. Orang yang memiliki integritas melakukan yang benar bukan karena diawasi, tetapi karena ia menghormati Tuhan. Mengapa ini penting bagi keluarga? Karena keluarga yang diberkati tidak hanya dibangun melalui kata-kata, tetapi juga melalui teladan hidup. Seorang ayah sering menasihati anaknya agar jujur.
Namun suatu hari, anak itu melihat ayahnya berbohong demi keuntungan pribadi. Nasihat yang baik akhirnya kehilangan kekuatannya karena tidak didukung oleh teladan. Sebaliknya, ketika orang tua hidup dalam integritas, anak-anak belajar bahwa iman bukan sekadar teori, tetapi kenyataan yang dapat dijalani. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang konsisten antara perkataan dan perbuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang terakhir, yang kelima adalah keluarga yang diberkati menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas semua. Pada bagian akhir, Paulus berkata, Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Ini adalah inti dari seluruh bagian ini. Paulus mengingatkan bahwa baik anak, orang tua, hamba maupun tuan, semuanya berada di bawah otoritas yang sama, yaitu Kristus. Seringkali konflik dalam keluarga muncul karena setiap orang ingin menjadi pusat, setiap orang ingin kehendaknya diikuti. Namun, keluarga akan menjadi sehat ketika Kristus menjadi pusatnya. Bayangkanlah roda sepeda. Banyak jari-jari roda terhubung ke satu titik pusat. Selama semuanya terhubung dengan pusat yang sama, roda dapat berfungsi dengan baik. Tetapi jika salah satu bagian menjauh dari pusat, keseimbangan akan terganggu. Demikian pula saudara dengan keluarga. Ketika setiap anggota keluarga semakin dekat kepada Kristus, mereka juga akan semakin dekat satu sama yang lain. Rahasia terbesar keluarga yang diberkati bukanlah kemampuan manusia, melainkan kehadiran Kristus di tengah keluarga itu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang bertanya, apa rahasia keluarga yang diberkati? Efesus 6 ayat 1-9 memberikan jawaban yang jelas. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang memiliki anak-anak yang menghormati orang tua. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang dipimpin dengan kasih dan keteladanan. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang menghidupi integritas setiap hari. Dan keluarga yang diberkati adalah keluarga yang menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan. Berkat keluarga tidak dimulai dari keadaan ekonomi yang kuat, rumah yang besar, atau kehidupan yang tanpa masalah. Berkat keluarga dimulai ketika setiap anggota keluarga memilih hidup sesuai kehendak Tuhan. Karena itu, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang perlu saya perbaiki agar keluarga saya semakin berkenan kepada Tuhan? Mungkin Tuhan memanggil kita untuk lebih menghormati. Mungkin Tuhan memanggil kita untuk lebih mengasihi. Mungkin Tuhan memanggil kita untuk lebih menjadi teladan yang lebih baik. Apapun itu, ketika keluarga berjalan dalam prinsip Tuhan, maka keluarga tersebut sedang membuka pintu bagi berkat Tuhan. Dan itulah rahasia keluarga yang diberkati. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.